Analisa saham era 2023. Mari kita bahas. Disclaimer, video ini bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli sebuah saham. Saya sarankan untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Langsung saja, yang pertama kita akan masuk ke profil perusahaan. Jadi, PT Era Jaya Swasembada Tbk didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996 dan listing di bursa pada 14 Desember 2011. Era Jaya Group menjalankan kegiatan usaha importir, distribusi, dan perdagangan retail untuk produk konsumer elektronik, produk lifestyle, produk perawatan dan kecantikan, kesehatan, dan food and beverage. Untuk kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh PT Eralink International sebesar 54,51%. Sedangkan untuk porsi kepemilikan masyarakatnya cukup banyak, yaitu 44,44%. Yang kedua adalah lini bisnis dan produk. Yang pertama adalah Era Jaya Digital, yang berfokus pada penjualan atas produk konsumer elektronik, handset, laptop, komputer, bisnis operator dan voucher, serta produk relevan lainnya dengan beragam konsep toko dari multi-brand seperti Erafone maupun monobrand seperti iBox, Samsung, Mi Store, dan lainnya dengan beberapa brand prinsipal. Yang kedua adalah Era Jaya Active Lifestyle, yang berfokus pada penjualan atas produk lifestyle seperti aksesoris, Internet of Things, sport fashion, apparel, serta produk aktivitas outdoor dengan beragam konsep toko dari multi-brand seperti Urban Republic dan JD Sport maupun monobrand seperti Asics, DJI, Garmin, dan lainnya dengan beberapa brand prinsipal. Yang ketiga adalah Era Jaya Beauty and Wellness, yang berfokus pada penjualan atas produk perawatan kecantikan, kesehatan, serta produk-produk farmasi. Saat ini, Era Jaya memiliki toko The Face Shop dan Wellings dalam bisnis retail di vertikal ini. Selain itu, Vertical Beauty and Wellness ini juga memiliki bisnis distribusi untuk peralatan medis yang bekerja sama dengan beragam brand. Yang terakhir adalah Era Jaya Food and Nourishment, yang berfokus pada bisnis yang berhubungan dengan food and beverage dengan beragam konsep toko seperti chain restoran, cafe and bakery, serta toko grosir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Saat ini, Era Jaya memiliki restoran Sushi Tei, Paris Baguette Bakery, dan toko grosir Grand Lucky dalam portfolio bisnis ini, teman-teman. Yang ketiga, kita akan masuk ke kinerja keuangannya. Selama 3 tahun berturut-turut, terjadi peningkatan pada ekuitas dan aset dalam neraca keuangan. Di sisi lain, terjadi penurunan pada liabilitas pada tahun 2021, namun kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023. Sedangkan untuk revenue dan laba tahunan juga meningkat dalam 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020. Untuk profitabilitasnya, untuk net profit margin dari era ini bisa dibilang kurang bagus meskipun return on equity-nya mencapai 14%. Nah, untuk hutangnya sendiri, jika kita lihat kemampuan membayarnya agak sedikit mengkhawatirkan, teman-teman. Bahkan quick ratio-nya saja di bawah 1 dan debt to equity ratio-nya hampir 100%. Nah, yang keempat, kita akan masuk ke harga saham. Saat video ini dibuat, harga saham Era adalah Rp520 per lembar saham. Jika kita lihat grafik harga selama 5 tahun, pergerakannya ini cenderung sideways atau bergerak ke samping. Kalau kita lihat performa awal tahunnya, Era Jaya sudah mengalami kenaikan sebesar 32,65%. Dengan harga sekarang ini, maka market cap dari Era Jaya adalah 8,3 triliun atau masuk dalam kategori saham mid cap. Nah, yang kelima, kita akan masuk ke dividen. Bisa dibilang Era Jaya ini cukup rajin membagikan dividen, walaupun kadang tidak membagi dividen di tahun-tahun tertentu seperti
3 tahun semenjak IPO 2014 dan 2020. Nah, untuk tahun ini, Era membagikan dividen sebesar Rp19 per lembar sahamnya dengan yield 3,65%. Untuk yang keenam atau yang terakhir adalah valuasi dan harga wajar. Era Jaya mempunyai PBV dan PER masing-masing 1,21 kali dan 9,04 kali. Jika kita hitung dengan rumus Graham number, maka harga wajarnya adalah Rp745 per lembar saham. Namun, jika kita hitung dengan rumus EPS growth, maka harga wajarnya adalah Rp484 per lembar saham. Demikianlah analisa saya terhadap saham Era Jaya. Apakah teman-teman tertarik untuk berinvestasi di saham ini? Saya ingatkan lagi untuk selalu melakukan riset mandiri sebelum membeli suatu saham, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Saya di sini hanya menyajikan data untuk mempermudah kalian melakukan analisa dan tidak berniat pom-pom suatu saham apapun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tetaplah bijak dalam mengelola keuangan Anda.